Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan operational research atau penelitian operasional. Operational research itu sebenarnya proses simplifikasi menyederhanakan suatu masalah dalam bentuk cerita ke dalam bentuk model dan Anda formulasikan ke dalam formulasi matematik. Ya. Kita langsung kepada sebuah soal. Sebuah toko menjual keperluan pertanian, menyediakan dua merek pupuk kimia, yaitu merek Super dan Top. Oh, ternyata ada dua toko. Dia bikin pupuk, yang satu mereknya Super, yang satu lagi mereknya Top. Ya, ada Super, ada Top. Nah, setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat. Ya. Oh, ternyata ada campuran nitrogen, ada fosfat. Itu. Ada campuran nitrogen, ada fosfat. Nah, mohon maaf, ini kurang ke bawah. Super. Ini super. Kemudian ada top. Kemudian ada nitrogen, ada fosfat. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat, paling sedikit. Oh, 16 kg nitrogen, kemudian 24 kg fosfat. Oh, ini 24 kg. Nah, ini adalah bagaimana caranya saya menyederhanakan sebuah cerita ke dalam sebuah model. Nah, ini cara saya. Setiap orang lain-lain cara memodelkannya. Tolong Anda bisa menemukan model Anda sendiri. Nah, kemudian harga pupuk Super dan Top masing-masing $6 dan $3. Oh, harga pupuk Super dan Top, ya, Super $6, Top $3. Nah, kemudian petani tersebut ingin mengetahui, tetapi di sini diketahui bahwa pupuk Super mengandung 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Ya enggak? Sementara itu pupuk Top mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Ya. Nah, jadi ini cara menyederhanakan model. Ini menurut saya. Saya nggak tahu bagaimana caranya ibu menyederhanakan. Gitu. Nah, jadi sebuah soal cerita itu dari sini saya bisa menceritakan bahwa ada dua merek pupuk, yaitu Super dan Top. Ya. Yang dibutuhkan oleh petani. Ya. Kemudian pupuk Super ini mengandung 2 kg nitrogen dan 4 kg fosfat. Pupuk Top ini mengandung 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Nah, petani membutuhkan kedua pupuk ini. Harga jualnya untuk pupuk Super $6 per kilo, untuk Top $3 per kilo. Ya. Nah, kemudian diketahui seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat. Pertanyaannya adalah, petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum. Pertanyaannya, berapakah Super yang harus dibeli dan berapa kilokah Top yang harus dibeli, sehingga ongkosnya minimum. Berarti ini adalah persoalan minimasi. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, Anda harus menyederhanakan formulanya. Misalkan untuk Super, daripada Anda menulis SU SUPEPR kan kepanjangan, anggap aja
supernya itu X, topnya itu Anda kasih Y. Ya nggak? Nah, di sini Anda harus formulasikan bahwa kapasitasnya jangan sampai kurang dari 16 kilo kalau ingin memupuk. Kurang dari 16 kilo, bahasa matematikanya itu adalah harus lebih besar dari sama dengan. Ya. Jangan sampai kurang. Kalau ada kata jangan sampai kurang, berarti dia harus lebih besar dari sama dengan. Nah, kalau begitu 2X ditambah 4Y itu harus lebih besar sama dengan 16 gitu kan? Jangan sampai kurang, berarti harus lebih besar daripada 16. Berarti ini formulasinya Anda selesaikan ke dalam bentuk ini. Bagaimana dengan yang ini? Berarti 4X ditambah 3Y gitu ya. 4X tambah 3Y harus lebih besar dari sama dengan 24. Pertanyaannya adalah berapakah ongkos minimum? Katakanlah ongkos minimum kan kepanjangan nih. Saya formulasikan menjadi Z. Berapakah Z? Oh, kan ditanya berapa super? Ya, super kan X. Berarti 6X ditambah berapa top? Top kan Y. Berarti tambah 3Y. Nah, inilah langkah berikutnya. Jadi langkah pertama Anda baca dulu soal yang dalam bentuk cerita yang panjang. Oke. Langkah kedua Anda modelkan. Ini model menurut saya. Ada orang yang bikin model pakai gambar segala macam, itu terserah Anda. Kalau ini model menurut saya, sehingga dengan model ini saya bisa bercerita bahwa petani membutuhkan dua merek pupuk, super dan top. Ya. Untuk memupuk petani harus lebih besar daripada 16 kilo atau paling sedikit. Kalau paling sedikit bahasa matematikanya harus lebih besar dari sama dengan. Paling sedikit 24 kg fosfat harus lebih besar dari sama dengan. Jika pupuk super harganya $6 dan pupuk top harganya $3 per kilo, berapakah biaya minimum? Biaya minimum berarti berapa kilo super dan berapa kilo top, sehingga ongkosnya paling kecil. Nah, inilah yang disebutkan persoalan minimasi. Nah, untuk menjawab soal yang sifatnya minimasi seperti ini, Anda harus menggambar. Ya, di sini kan ada 3 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Saya mulai dari persamaan 1. 2X ditambah 4Y. Nah, kalau lebih besar sama dengan 16, itu kan nggak bisa diselesaikan ya. Kita anggap aja dulu sama dengan 16, gitu kan. Berarti kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 16. 2 kali 0 berapa? 0. Berarti kan 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 4. Berapa? 16 bagi 4 berapa? 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti Y-nya adalah 4. Nah, di sini Y sama dengan 4. Gitu ya. Nah, berarti ada satu titik yang saya peroleh. Ingat, koordinat itu adalah X, Y. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4. Dah, selesai. Ini X. Nah, kita sekarang kita masuk ke Y-nya, gantian. Y-nya sama dengan 0. Ya. Berarti 2X ditambah 4 kali 0 ya. 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 16. Ya enggak? Berapa? 2X 4 kali 0, 2X sama dengan 16. X sama dengan 16 per 2. 8. Nah, sehingga dapat titik X-nya 8,0. Oh, untuk 2X plus 4Y ada 2 titik, yaitu 0,4 dan 8,0. Ini selesai. Sekarang kita masuk yang kedua. 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Oh, 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya enggak? Berapa 4X? Kita gantian. X-nya dulu sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 24. 4 kali 0, 0.
3Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 3. Berapa? 8. Oke. Berarti titiknya adalah 0,8 untuk persamaan ini. Kemudian gantian, Y-nya sama dengan 0. Berarti 4X tambah 3 kali 0 sama dengan 24. 3 kali 0, 0. 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 4. Berapa? 6. Berarti 6,0. Dah. Dua persamaan. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya Anda harus menggambarkan ke dalam bentuk grafik. Nah, saya misalkan grafik itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu kan? Ini 0 kan di sini ya. Katakanlah kelipatan berapa? Kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Misalkan Anda bikin aja kelipatan 2. Ini sumbu X. Kesininya kan min 2, min 4 gitu ya. Kemudian Y 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dah. Sekarang saya akan menggambarkan yang pertama dulu. 2X plus 4Y sama dengan 16. Ada dua titik yaitu 0,4. Oh, berarti X-nya 0, Y-nya 4. Berarti di sini titiknya. Kemudian titik yang kedua, Y-nya 0, 8,0. Berarti X-nya 8, Y-nya 0. Berarti titiknya di situ, 8,0. Kemudian Anda gabungkan titik ini. Nah, ini garisnya set. Nah, itulah garis 2X tambah 4Y sama dengan 16. Ya enggak? Kemudian yang berikutnya, ini sudah selesai persamaan 1. Baru Anda mau ingin menggambar persamaan yang kedua. Titik 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di sini. Kemudian yang kedua titik 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Anda gabungkan. Dah. Nah, ada dua garis. Berarti ini adalah garis 4X tambah 3Y. Kita ingat, 2X plus 4Y lebih besar sama dengan 16. Oh, 2X, ini kan garisnya. Kalau lebih besar ke atas apa ke bawah? Ke atas. Sesuatu yang lebih besar itu ke atas. Tuh, ke atas. Berarti kalau ke bawah lebih kecil ya. Nah, ini ke atas. Oke. Kemudian yang berikutnya, titik 4X plus 3Y lebih besar ya, sama dengan 4. Lebih besar itu ke atas ke bawah? Ke atas. Berarti ini ada titik. Ya. Nah, garis. Garis. Daerah yang Anda cari adalah daerah yang dilalui oleh kedua garis itu. Manakah yang daerah yang dilalui? Ini kan daerah ini bukan ya, cuma satu garis. Ini juga bukan cuma satu garis. Daerah yang dilaluinya kan ini, titik temu ini, sama ini ya enggak? Ke atas sana. Ya enggak? Ini saya pertebal daerah ini, ke atas. Itu yang dilalui oleh dua garis. Berarti ada tiga titik. Katakanlah ini titik A, katakanlah ini titik B, katakanlah ini titik C. Baik. Titik A itu berapa, berapa? 0,8. Oh, titik A adalah 0,8. Ingat, di sini formulasi ketiga kita uji. Z sama dengan 6X plus 3Y. Oh, Z sama dengan 6X plus 3Y. Berapa 6X? 6 kali X-nya kan 0. 3Y-nya 3 kali 8. Oke. 0 ditambah 8 kali 3, 24. Berarti jawabannya adalah $24. Artinya apa? Artinya X itu apa? Super. Ya enggak? Y itu adalah top.
Artinya adalah petani ini tidak menggunakan super dan dia hanya menggunakan 8 kg top. Itu yang dia lakukan. Ongkosnya $24. Jadi kalau si petani tidak membeli super dan hanya menggunakan 8 kg pupuk top, maka ongkosnya adalah $24. Gitu. Ini A. Lalu ada satu titik C. C itu titik berapa koma berapa? 8,0. Oh, C dulu kita uji. 8,0. Oke. Ada uji. Z sama dengan 6X plus 3Y. Berarti 6 kali 8 tambah 3 kali 0. 6 kali 8? Hah? 8 kali 6? 48. Ditambah 0. Berapa? 48. Nah, kasusnya C lain. Artinya apa? Kalau dia membeli 8 kg super dan tidak membeli top, ongkosnya $48. Nah, ingat, kita adalah minimasi. Kalau minimasi yang ditanya, berarti Anda cari yang paling kecil. Berarti C tidak mungkin. Kenapa? Gede ongkosnya, karena kan petani. Kita pilih A. Ada satu titik, yaitu titik B. Titik B kita nggak tahu karena ada pertemuan 2 garis. Ingat, titik B kita harus cari berapa X, berapa Y, gitu kan? Pertemuan 2 garis, yaitu 2X plus 4Y, ya, 2X plus 4Y sama dengan 16, ya nggak? Satu lagi, 4X plus 3Y sama dengan 24. 4X plus 3Y sama dengan 24. Caranya kita eliminasi gitu kan. Nah, Anda masih ingat nggak gimana caranya? Masih ingat ya? Salah satu harus kita habiskan. Berarti di sini harus 4, di sini harus 2 gitu kan. Kalau ini 4 dikurangi 4 habis gitu kan. Gimana caranya? Agak rumit. Yang ini dikalikan gimana? 2, yang ini dikalikan 1, ya kan? Ya enggak? Supaya apa? 2 kali 2, 4. 4 kali 4 habis. Ya kan? 2 kali 2, 4X. 4 kali 2, tambah 8Y. 16 kali 2, 32. Gitu kan? Ini yang bawah kalikan 1. 4 kali 1, 4X. Tambah 3Y sama dengan 24. Baru dikurangi. Ini habis kan? Tet. Habis. 8 dikurangi 3, 5Y. Sama dengan 32 kurangi 24 berapa? 8. Ya. Y sama dengan 8 per 5. Oh, kalau begitu Y-nya adalah 8 per 5 ya. Ya enggak? Nah, kalau sudah ketemu Y, sekitar berapa tuh 8 per 5? 1, berapa? 8 dibagi 5. Oke. Berarti 1,6 gitu ya. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu, gampang. Anda tinggal cari X. Anda boleh masukkan ke sini, boleh. Ke sini juga boleh. Ya enggak? Salah satu aja. Ke bawah ya. Berarti kan Anda masukkan ke 4X tambah 3Y sama dengan 24. Ya. Apa artinya? 4X tambah 3Y. Berarti 4X tambah 3 kali 1,6 kan? Gitu kan, sama dengan 24. 1,6 kali 3 berapa, Bu? Hah? 4,8 ditambah 4X sama dengan 24. 4X sama dengan 24 dikurangi 4,8. Berapa, Bu? 19,2. Ya. Oke, 4X sama dengan 19,2. Berapakah X? Ya, saya teruskan sini. 4X sama dengan 19,2. Berapakah X? 19,2 dibagi 4. X-nya berapa, Bu? 4,8. Dah. Benar ya? X-nya 4,8. Oh, berarti X-nya 4,8. Oh, kalau begitu kita dapat satu lagi formulasi, yaitu B. B adalah 4,8 X-nya, Y-nya 1,6. Nah, kita coba. Berapakah Z-nya?
Z-nya 6 dikali X ditambah 3 dikali Y. Apa? 6 dikali 4,8 ditambah 3 dikali 1,6. 6 dikali 4,8 berapa, Bu? 28,8. Hah? 28,8. 28,8. 3 dikali 1,6 4,8. Gitu ya. Jadi berapa, Bu? 24. Oke. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau ditanya, mana yang paling murah? Nah, kalau nggak A, B. Ya. Cuman kita pilih ini. Kenapa? Kan petani syaratnya harus ada nitrogen dan harus ada fosfat. Ya, Oh, ditambah ya, Pak? Sorry, Pak. ya. Bukan 2. Saya kurang jadi. Ya, 3,6, Pak. Oke. 33. Sorry. 33,6. Oke. Keputusannya yang mana? Keputusannya walaupun ini terkecil, tetapi kan ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada kombinasi antara nitrogen dan fosfat. Berarti kalau minimasi harus ada kombinasi itu. Berarti kesimpulannya, si petani harus membeli 4,8 pupuk top, ya, super, ya, ini kesimpulannya ya, conclusionnya 4,8 super, dan dia harus membeli 1,6 kg pupuk top. Itu kesimpulannya. Jadi petani tersebut harus membeli 4,8 pupuk super dan 1,6 pupuk top dengan ongkos $33,6. Ini minimasi. Kalau misalkan ditanya maksimasi, pilih yang paling besar. Ya. Biasanya soal dari program linear itu yang optimal, kan yang ditanya kan yang optimal. Yang optimal itu adalah yang titik temu. Biasanya ya. Kalau Anda ingin hemat waktu, nggak usah Anda coba ini nih. Ya, ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Langsung aja cari titik temu antara dua garis itu. Ini nggak usah, ini nggak usah. Langsung aja ketemu titik temu. Atau kalau Anda ingin lebih efektif lagi, nggak usah digambar. Gitu kan? Ya, karena gambarnya butuh panjang juga ya. Cukup Anda langsung aja ke sini disubstitusi gitu kan. Ya, ini kan hanya ingin membuktikan. Berarti stage menggambar ini juga memakan waktu. Gitu kan, langsung aja ke pertemuan titik substitusi. Demikianlah yang disebut sebagai program linear.